Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Aris dengan Juk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, juga informasi tentang kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, tahukah Anda pada tanggal 10 Oktober 2024 ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Untuk memperingati atau merayakan hari tersebut, kali ini kita juga akan berbincang tentang kesehatan mental di tempat kerja. Tapi tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Beliau adalah Dr. Fendi Hardianto, SPKJ MKes, selaku dokter psikiater di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang untuk Iya, sahabat-sahabat sekalian. iya. Ya, Apa kabar nih dok? alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sehat semuanya ya dok ya berarti. Iya, Sehat jasmani dan rohani. Ya, iya, dok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sehat mental di tempat kerja. ya. Ya, kira-kira yang sehat mental sendiri itu apa sih dok? Sebelum Oke, masuk ke itu ya dok iya. ya. Jadi gini, tahun 2024 ini tema dari peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia itu adalah mari kita itu prioritaskan kesehatan mental di tempat Tempat kerja. kerja. Jadi sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Jadi gini, teman-teman itu seringkali bertanya sebenarnya sehat mental itu apa sih? Jadi kalau sehat mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa tercukupi. Jadi bahasa Inggrisnya itu well-being. Jadi dia tercukupi atau terpenuhi kebutuhan baik fisik, baik psikologi ataupun sosialnya. Jadi dia merasa, jadi bukan terpenuhi. Kalau kita terpenuhi semuanya kebutuhan kan tidak mungkin. Jadi kita rasa. Jadi kita ciptakan. Jadi kondisi sehat mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa tercukupi kebutuhan fisik, psikologis dan sosialnya. Itu pengertian dari sehat Sehat mental. mental. Kalau yang sehat mental di tempat kerja berarti ya Ya waktu di di tempat lingkup kerja, kerjanya iya. itu. Jadi di lingkungan kerja. Jadi saat ini memang kita fokus ke tempat kerja. Kenapa? Karena kan setelah kita selama 3 tahun ini kita menghadapi pandemi COVID, pada saat itu kita mulai melakukan pekerjaan WFH atau Work work from from home. home ya. Saat ini karena sudah tidak ada pandemi, kita balik kerja lagi. Balik ke Ambil. siklus harian biasa. Nah, pada saat itu mungkin ya kita akan menemui kendala-kendala baru. Demikian, Mbak. Oh iya. Kalau kesehatan mental di tempat kerja ini penting nggak sih dok sebenarnya harus harus sehat ketika mental kita sehat waktu di tempat kerja. Oke, ya pasti. Kalau dulu kita waktu sekolah di SMP itu atau SMA itu kan ada mensana in corpore sano katanya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa Jiwa yang yang kuat. kuat. Tapi dalam masa yang saat ini dengan perkembangan ilmu itu kebalik. Jadi sebelumnya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa Jiwa yang yang sehat, sehat. itu kebalik. Harusnya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi kita balik. Buktinya apa? Buktinya ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu apa bangunlah badannya dulu. Jiwanya dulu. Nah, berarti jiwa itu yang kita utamakan. Sehingga kalau sehat kita, jiwa itu sehat, otomatis kinerja di tempat kerja itu jauh lebih Ya, optimal. kan juga ada yang itu ya dok ya. Kalau sakit itu berapa persen dari pikiran gitu juga Oh ya ya, dok ya. betul. Jadi itu tadi kalau kita itu berpikir sakit, ya kita Kita merasa sakit. iya, kita akhirnya malas, wah bermalas-malasan. Nah, jadi kalau kita berpikir bahwa kita happy melakukan
kerja di tempat kerja kita dengan happy, ya lebih optimal pastinya. Ya. Kalau dampaknya sendiri dok, kalau misalkan kita tidak sehat mental waktu di tempat kerja gitu, kira-kira seperti apa Ya dok? satu pasti kinerjanya Ya. turun. Nomor dua, sering hubungan dengan sesamanya uring-uringan. Jadi gini, kita itu harus profesional sebagai seseorang. Jadi kalau kita itu kan punya peran tidak hanya satu. Mungkin Mbak ini peran di rumah sebagai ibu, Iya. sebagai seorang istri. Kalau di kantor kan sebagai seorang pegawai kan. Nah, kalau tidak profesional, masalah di rumah dibawa ke kantor. Masalah kantor dibawa ke rumah. Akhirnya ya tidak optimal semua. Misalnya di rumah tadi ada masalah dengan pasangan misalnya. Akhirnya di kantor harusnya kerja optimal, baru diajak sama temennya bicara mungkin serius ya karena perhatiannya kurang sehingga ya hasil kerjanya tidak seoptimal kalau dia konsentrasinya penuh. Kalau itu dok, misalkan ciri-cirinya atau mungkin kita bisa mengenali kesehatan mentalnya itu tidak baik waktu Ya, di tempat kerja gitu, ya. gimana? Mungkin ada Jadi teman kita. Gitu. ya, jadi gini, saya cerita dari awal dulu. Jadi dalam terminologi psikologis atau kejiwaan itu ada namanya stres. Ya, stres itu gampangannya kita definisikan sebagai suatu hal yang membutuhkan penyesuaian. Jadi stres itu adalah sesuatu yang butuh penyesuaian, sumber stres namanya stresor. Ya. Jadi ketika kita menghadapi stres, itu kayak kita itu berolahraga. Ketika kita itu stresnya masih di bawah nilai ambang daya tahan stres kita, itu sama dengan kita gampangannya tinju itu lawannya masih sebanding dengan kita. Namanya itu eustress. Kalau dia menghadapi masalah itu eustress, dia menjadi lebih dewasa, daya tahannya lebih tinggi lagi. Tapi ada namanya stresor yang itu lebih tinggi dibandingkan daya tahan stres kita. Namanya distress. Kalau distress ibaratnya kita itu petinju, misalnya kita itu Chris John lawannya Mike Tyson. Jadi dipukul sekali kita geblak. Akhirnya apa? Dalam kondisi sakit. Nah, apa aja tanda-tanda dia mulai mengalami gangguan? Bisa dari perasaannya mudah tersinggung, ya mudah marah, perilakunya biasanya dia aktif, datang tepat waktu, mulai molor-molor, absen, dia sering termenung. Kinerja, kalau kita itu sebagai pegawai negeri ASN ya, itu kan ada namanya penilaian kinerja, ya EKIN. Nah, karena dia mulai ada penurunan, ya EKINnya nggak mau ngisi. Ya. Jadi di situ, itu salah satunya. Kalau untuk cara meningkatkan gitu dok, agar Oh, kesehatan mental kita itu tetap terjaga gitu, seperti apa? ya, jadi nah, ada beberapa hal. Kalau saya biasanya cerita kepada teman-teman itu, kita itu nomor satu ya pasti bicara. Ya, Ngobrolin. kita bicara dengan orang lain. Tidak hanya bicara kalau kita butuh, tapi maksudnya gini, kita itu harus asertif. Karena tema pada hari ini itu adalah kesehatan di tempat kerja. Maksudnya asertif itu apa? Jadi kita memang bisa berkata tidak kalau memang itu tidak benar. Jadi misalnya dikasih tugas, ya kalau kita asertif, kalau kita memang merasa kewalahan, ya kita harus ngomong. Tunggu dulu Bu, atau tunggu dulu Pak, saya selesaikan ini, nanti kalau saya ini sudah selesai, saya akan selesaikan tugas ini. Tapi kalau tidak asertif, namanya akomodatif, dikasih tugas, oh iya, 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 akhirnya tidak selesai semua. Itu satu. Yang kedua apa? Ya tentu saja kita harus apa itu berolahraga. Ya, Olahraga juga penting ya dok olahraga ya. penting. Kenapa? Karena dari penelitian ketika kita melakukan olahraga ada namanya zat namanya endorfin. Endorfin itu adalah morfin alami yang dihasilkan oleh tubuh sehingga kita bisa merasa rileks. Yang ketiga apa? Ya beribadah. Kita sebagai makhluk Tuhan, ya kita harus beribadah. Bahwasanya kita selalu
berpikir positif. Kalau dalam agama itu kan selalu mengatakan kita harus husnudzon, jangan suudzon. Sebenarnya agama kita sudah menanamkan nilai-nilai positif secara kejiwaan. Iya. Jadi kita ketika menghadapi suatu hal, masalah apapun yang kita hadapi, kita selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Jadi seperti itu. Iya. Gini dok, kan Oh, ini dokter juga praktek di rumah sakit ya dok ya, iya, di klinik Katri. psikiatri. Iya. Kira-kira kan kalau orang itu kadang mungkin takut juga mau periksa ya dok. Iya, Iya. kalau mikirnya kalau masuk ke klinik Oh, itu pasti gila atau iya, gimana gitu ya iya. dok ya. Itu sebenarnya apakah ya memang seperti itu atau mungkin sebenarnya kita mungkin bisa tahu kapan waktunya kita boleh ke klinik psikiatri itu dok. Oke, jadi apa yang disampaikan Mbak tadi betul bahwa stigma di masyarakat itu mau tidak mau masih ada bahwa kalau datang ke psikiatri atau klinik psikiatri itu dianggap suatu gangguan jiwa Hmm. berat. Jadi kalau sebenarnya istilah gila itu sejak diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sudah sebenarnya tidak boleh digunakan. Jadi istilahnya itu ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Ya, tetapi ODGJ. ya, tetapi saya harus menjelaskan bahwa spektrum gangguan jiwa itu dari A sampai Z. Yang dimaksud teman-teman yang tadi Nyon Sewu ODGJ itu yang Z. Padahal yang A, B, C, D itu kan banyak. Contohnya apa? Sulit tidur, Itu juga bisa ya kok dok ya. bisa, kemudian cemas. Kalau mau ketemu sama atasannya cemas, ya berdebar, kemudian depresi. Ya, depresi itu kalau bahasa Indonesianya tertekan. Jadi tertekan. Itu malah yang banyak dengan kondisi ekonomi atau kondisi saat ini di mana kita sulit memprediksi apa yang akan terjadi besoknya lagi, itu membuat orang-orang bisa menjadi cemas. Jadi ada namanya gangguan ansietas. Jadi kalau anak-anak Gen Z itu biasanya, oh saya punya ansi, ya, itu ansietas Oh iya itu iya. maksudnya. Jadi ada seperti itu. Ya, Iya, kadang juga ada yang mental breakdown atau apa ya, itu. ya. Itu ada nggak sih dok sebenarnya Dia di depres itu tadi, oh depres. depres termasuk Ya, itu. jadi dia tertekan. Jadi baik itu tertekan oleh lingkungannya atau tertekan oleh dirinya sendiri. Jadi kalau kita ngomong kesehatan mental di tempat kerja, mungkin ada kan lingkungan yang toksik itu kan ada. Iya. Atasan yang toksik, yang dia itu pagi siang sore nelpon kita, gimana kerjaannya, itu ada. Itu akhirnya membuat kita menjadi tidak bisa Hmm. tenang ya. Berarti kalau ini dok, kira-kira kita misalkan sahabat sehat semuanya itu ingin memperkirakan kapan kita harus ke klinik psikiatri atau Psikiatri. mungkin berarti mungkin waktu susah tidur atau gangguan Ya, kecemasan itu pun juga sudah sudah bisa, mulai bisa bisa. ya. Jadi kalau saya biasanya menerangkan itu gampangannya gini. Pokoknya kamu tidak seperti biasa itu sudah bisa datang ke psikiatri. Misalnya biasanya malas, kok tambah rajin, jangan-jangan ada sesuatu. Atau sebaliknya, biasanya dia rajin kok jadi males. Biasanya saya nonton film kartun ini kok bisa ketawa. Kok Nggak sekarang kok tahu. aku nggak ketawa, kok kayaknya nggak lucu. Itu namanya anhedonia. Oh. Itu salah satu gejala dari depresi itu tadi. Kemudian kok saya mau melakukan aktivitas kok selalu lelah, tidak bertenaga, itu namanya anergia, itu kan dari depresi. Sulit konsentrasi, merasa bersalah, ya. Jadi sedini mungkin. Jadi gini, tadi saya mengatakan bahwa salah satu tips supaya kita itu sehat mental kan tadi ngomong kan cerita, Iya. ya salah satu itu juga untuk tips supaya cepat teratasi. Kalau kamu sudah mengalami sesuatu ya kamu harus cerita. Jadi harus ngomong, oh, saya memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena memang di dunia timur atau maksudnya di Asia itu lebih orang itu lebih bisa menerima itu kalau keluhannya fisik. Iya. Misalnya mbaknya mau tidak masuk, kenapa tidak masuk ditanya atasan, oh perut saya sakit bu, nah, boleh, Baru ya diizinkan. kan, diizinkan. Tapi kalau mbak misalnya, kenapa mbak kok tidak sakit, saya galau bu, mungkin belum Iya. tentu. Nah itulah
Makanya saya selalu bercerita kepada pasien-pasien yang datang ke poliklinik psikiatri itu, saya ceritakan bahwa kamu cerita aja padanya, tunjukkan bahwa mental illness itu tidak ada masalah. Pokoknya kita mau berobat, kita rutin berobat, kemudian kita berpikir positif, ya bisa berfungsi normal seperti biasa. Bisa menerima. Iya, jadi Kalau itu dok, misalkan mungkin dapat bullying atau apa, ya. itu juga bisa mempengaruhi mental ya dok Iya, ya? jadi bullying itu memang jadi salah satu saat ini ya, yang berita-berita yang sedang ngetren saat ini adalah bully. Jadi bullying itu memang membuat orang menjadi depresi itu tadi. Dan yang lebih parah, perlu kita garis bawahi bahwa korban bullying itu cenderung menjadi pelaku bullying selanjutnya. Oh iya, karena merasa dulu aku pernah diceng-cengin. Iya, makanya kalau kita dalam dunia pendidikan, sepanjang kita tidak memotong jalur proses-proses yang bisa menimbulkan bullying, ya pasti kan dia sebelumnya dibully Iya, atas bawah. kelas 1 dibully, Iya, jadi kelas 3 jadi pembuli. iya. Gitu Jadi ya dok seperti ya. itulah yang itu kita harus kita aware juga supaya teman-teman sehat semua yang remaja kalau memang sudah korban bullying, laporkan. Ya, Dan kenapa? ceritakan ya dok ya. Iya, kalau misalnya Ya, dia tidak cerita, dianggap tidak ada masalah. masalah, itu yang jadi soal. Berarti sebenarnya kalau bercerita atau membagikan masalah atau bercerita kepada mungkin orang yang dipercaya juga ya dok ya, itu juga bisa mengurangi itu ya dok ya, Beban. beban. Iya, pasti. Jadi kita, kalau saya itu biasanya ceritakan gini, ketika kamu punya permasalahan, kamu ceritakan kepada orang lain, itu jangan berharap orang lain itu berubah gara-gara ceritamu. Yang penting kan kamu sudah Long menyampaikan, gitu ya. iya, itu yang lebih penting. Kalau misalnya Mbak punya masalah sama suaminya, misalnya suaminya itu perokok misalnya, Iya. Mbak nggak suka suaminya ngerokok, terus Mbak nggak pernah ngomong, suaminya kan pasti berpikir, nggak ada masalah, ya kan? Untung saya nggak seperti itu Ya ya dok misalnya, ya. ini contoh maksudnya. Iya. Kemudian kalau Mbak cerita, apakah suaminya pasti berubah jadi tidak merokok? Belum Ya belum tentu. tentu, tapi kan Tapi orangnya minimal tahu. dia tahu kalau istri saya tidak suka rokok, Nggak mungkin dia akan nyaman. rokok di tempat lain. Hmm. Itu yang utama. Saya juga gitu dong, mesti langsung mending dikasih tahu, jadi biar kitanya plong. Iya. Jadi ketika kita ada sesuatu yang tidak merasa tidak nyaman, kita ngomong. Supaya apa? Supaya belum marah. Kalau orang Jawa itu kulturnya kan dipendem, 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 siji, loro, telu, habis itu marah. Sebenarnya enggak. Yang baik adalah ketika kita ngomong kita tidak sesuai, kita ngomong. Malah jadi bom waktu ya Iya, dok ya. sehingga kita bisa, kalau belum marah kan diskusi bisa. Iya. Tapi kalau sudah marah, biasanya orang-orang itu kan pokok ya itu. Kalau sudah pokok kan enggak bisa. Malah sama-sama marah. Ya, jadi intinya di tempat kerja ya sama. Kalau untuk menangani masalah ini, Hmm. kesehatan mental sendiri dok, kira-kira bagaimana? Kalau saya sebagai dokter jiwa itu, kalau pasien-pasien yang sudah mengalami tadi distres, kemudian dia tidak mampu dengan pola pikirnya, dengan psikoterapi, dia tidak mampu, ya datang ke psikiater diberikan obat. Tapi kalau dia masih, oh kayaknya saya masih pola pikir deh ini, datang aja, enggak apa-apa. Kalau di rumah sakit Nganjuk kan juga ada psikolognya klinis, jadi dia bisa curhat di situ. Kemudian dia cerita, bisa cara mengatasi bagaimana kalau ada problem, copingnya bagaimana, itu dengan psikolog. Tapi kalau sudah masuk gangguan yang sudah dia tidak bisa tidur, kemudian tidak bisa semangat, ya perlu diberikan obat, ya kita berikan obat. Jadi seperti itu. Iya. Kalau untuk sebenarnya dok, Hmm, yang ODGJ istilahnya tadi hmm, ya, hmm. itu apa juga diawali dari yang stres atau itu Iya, misalkan mentalnya sama, nggak baik itu sama. terus didiemin aja apa jadi Mhm. begitu gitu dok Nah, ya? jadi sebenarnya tidak ada terminologi gangguan jiwa itu penyebabnya satu, nggak bisa. Multifaktor. Jadi Iya, pasti iya. ya, jadi
Bisa faktor karena pola asuh, faktor keturunan, ada stresor dan lain-lain. Jadi memang berbeda-beda. Tapi kalau yang saya ceritakan depres itu berbeda rumpunnya sama itu. Jadi tidak sama. Jadi biasanya kalau yang depres dan lain-lain itu masih dia merasa sakit. Tapi kalau yang ODGJ tadi kan nggak merasa sakit. Jadi ya ini pesan kami kepada teman-teman sekalian, kalau ada keluarga yang diduga ada gangguan jiwa, terus dia tidak merasa sakit, yaitu malah yang gangguan jiwa berat. Ya, kalau dia ringan, dia malah cari dokter biasanya. Jadi kalau berat, jadi kebalikannya. Kalau gangguan jiwa itu kebalikannya gangguan fisik. Kalau fisik misalnya sakit batuk pilek, sesek kan pengen berobat. Kalau jiwa kebalikannya. Jadi kalau dia gangguan jiwa berat, dia merasa dia fine-fine aja. Jadi nanti biasanya keluarga itu terlambat karena itu. Kita tanya, "Loh kenapa Bu atau Pak kok enggak dibawa ke psikiater dari dulu?" "Enggak mau, Dok." Nah, kita beritahu, "Bu, kalau yang gangguan seperti ini enggak diobati, ya sampai nanti enggak mau." Jadi seperti itu. Ya, sudah cukup Dok. Terima kasih buat isinya bandeng semua, ayam semua. Oh iya, masih tanggal muda ini soalnya, Mbak. Oh iya. Iya. Kira-kira ada tips-tipsnya Dok yang mau disampaikan kepada sahabat sehat semua agar kita bisa menjaga kesehatan mental bukan hanya di tempat kerja juga ya Dok ya, di lingkungan di rumah atau biar kita bisa sehat jasmani dan rohani. Ya. Jadi salah satu kuncinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu diciptakan. Jadi kita yang menciptakan. Jangan maksudnya saya itu bahagia kalau 1 bulan pendapatan saya 20 juta. Saya itu bahagia kalau rumah saya bagus. Enggak. Apa yang kamu miliki hari ini, apa yang kamu capai hari ini, apresiasi. Bersyukur. Kenapa? Karena semakin kita apresiasi, kita merasa, oh iya ya bahwa saya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang lain, itu kebahagiaan itu satu. Yang kedua itu tadi, bahwasanya kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak cocok, harus berani ngomong bahwa oh saya itu seperti itu. Mungkin bagaimana kepada siapapun, ngomongnya yang bagus. Jadi sebelum marah, kalau marah kan ngomongnya sudah jelek. Ya, jadi dia bisa diskusi. 2, 3, tetap olahraga tadi. Bahwa kita harus mengimbangi fisik kita. Supaya apa? Dengan fisiknya bagus kan juga secara mental health juga bagus. Jangan lupa yang kelima, yang keempat adalah makanan bergizi, seimbang. Ya, loh iya itu penting. Kenapa? Ya buah dan lain-lain. Kenapa? Ya karena memang kita itu butuh keseimbangan. Jadi jangan kita memaksakan, oh targetnya seperti ini. Kita itu ibarat mesin. Semakin kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, ya awet misalnya. Iya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Oh iya. Ya, terima kasih ya Dok ya informasinya. Isinya daging semua karena saya baru tahu informasi-informasinya. Mungkin sahabat saya semua pasti juga baru tahu juga ya Dok ya. Iya. Iya. Izin menutup ya Dok ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Dok. Terima kasih sama-sama. Jadi sahabat sehat memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja bukan hanya keharusan moral, tapi juga investasi yang strategis. Dengan membina lingkungan yang mendukung dan inklusif, dapat membantu menciptakan tempat kerja yang mendorong kesejahteraan dan juga produktivitas. Mari bersama-sama membangun tenaga kerja yang lebih sehat dan tangguh untuk masa depan yang lebih cerah. Jika sahabat sehat semuanya ada tambahan atau mungkin mau berbagi informasi seputar topik kita pada kali ini, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk. Yes, I can.